Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nggak nyangka, saya lagi nyantai loh, nyender-nyender saya. Tiba-tiba dinaikin Mikana. Kan kamu minta naik toh. Mikana. 3 minggu gua minta permintaan sampai membusuk gua di bawah. Nggak ada, baru kali ini loh. Mikana, saya sudah minta. Ya mungkin aku Gimana nggak kabarmu? kelihatan kali karena banyak yang antri, bro. Puji Tuhan, kabar baik. Kamarmu gimana, Kabar baik. Rasid? Belum ada kabar, tak ada kabar. Jadi gue selalu diminta hadapi Mikana. Gue bilang Mikana itu nggak pernah debat sama gue. Kalau ada yang ngeyel baru ditanya balik. Begitu komalnya Mikana, itu yang gue bilang. Gitu. Nah sekarang nggak tahu nih, yang selalu suruh gue naik di sini, nonton nggak? Caranya gimana Mikana? Karena udah mulai nyaman pakai hijab. Modelan hijab lu kayak apa sih, polen gitu. mau gua ajarin pakai hijab. Gua tuntun. Udah, aku nyaman begini aja. Oh, kirain mau gua tuntun dengan pakai Nggak hijab usah. yang baik dan benar. Udah, ini yang baik dan benar juga menurut pandangan iman Kristen. Karena kan nggak dibatasin harus begini, harus begitu gitu. Tudung, iya benar tudung. Mikana, kita mau diskusi atau gimana? Mau nggak? Ya terserah dirimu. Nih, kalau Mikana kan sekarang sudah belajar sudah pakai teks original. Teks original kan? Nah, coba menurut Mikana, satu aja pertanyaannya. Karena saya sebenarnya mau mandi dan ada janji. Saya baru nyampe, tiba-tiba baru dihubungi ada janji. Sedangkan saya sendiri nggak bawa supir, jadi agak pegel juga. Coba 2 Korintus 12 nomor 16 ayat 16. Silakan Mikana. 2 Korintus 12 ayat 16. Iya. Coba Mikana lari ke teks originalnya. Lalu sandingkan. Menurut Mikana, penjelasan dari Mikana bagaimana? Silakan. Ya, maksudmu apa yang kamu tanya di sini? Ini kan tulisan Rasul Paulus. Betul. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Terus? Nah, di dalam teks original kita cari, betul tidak kamu katakan ini ada kata-kata itu? Sedangkan pertanyaan saya, kenapa Kamu katakan gitu? Ya, underscore itu apa? Satu-satunya ayat yang saya dapatkan ada kalimat, ada kata-kata kamu katakan. Nah, underscore ini apa coba? Oke, bentar ya. 2 Korintus 12 ayat 16. Kok lu salting sih? Mana ada gua salting? Iya, makin manis aja kalau Mikana kayak. Jadi ini. Namanya juga anak Tuhan Yesus. Ini nggak apa-apalah daripada kayak Gata. Nggak boleh gibah, nggak boleh ketawa. Oke, sebentar ya. Saya cocokkan dulu nih. Saya akan setia menunggumu Mikana, tenang aja. Wis, asik. Ayo. Esto de ego. Ntar dulu ya. Oh. Dua Korintus 12 ayat 16. Wih, cek. 1, 2. Tap.
esto de ego ou karebasa. Kenapa feedback aku, bro? Gak apa-apa, lagi saya Dingin dulu, lagi dingin saya dulu. setting dulu. Kate himas Allah hiperkion panorgos dolo himas elakon. Oke. Ya, kalau di original teksnya itu kan memang kamu katakan itu Tidak ada. saya lihat di Bizantium nggak ada. Jadi memang itu tambahan dari LAI untuk menjelaskan ya maksudnya apa yang makna yang terkandung di ayat itu gitu. Kayak gini kan di terjemahan Al-Qur'anmu kan ada dalam kurung. Nah, kayak gitu, bro. Oke, jadi disamain di dalam Al-Quran sama seperti dalam kurung ya? Bukan maksudnya saya samain supaya kamu mengerti gitu loh. Iya, paham. Ketika coba kita hilangkan, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Apakah ini ada sinkronisasinya dengan Roma 3 ayat 7? Karena gini kan kita baca dulu dari ayat sebelumnya. Oke, boleh. Ya. Karena di sini kan sungguh aku telah menjadi BODOH, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi satu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu, sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tuanya lah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi itu kan ada itu, ya. Artinya orang yang mengatakan dia menjerat dalam kelicikan itu tidak benar gitu. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seseorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Nah, karena dia selanjutnya kan, jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang di antara mereka yang kuutus kepada kamu gitu ya. Nah, itu artinya menjelaskan bahwa orang-orang kan menuduh Rasul Paulus itu menjerat dengan tipu daya. Ternyata kan nggak seperti itu gitu ya. Gitu maksudnya. Kalian setuju bahwa saya tidak pernah menyusahkan kalian, namun ada yang berkata bahwa saya ini licik, bahwa saya mendapat keuntungan. Oke. Ya kan orang-orang menuduh dia licik, menipu, padahal tidak gitu loh. Makanya dikasih keterangan sama LAI karena makna yang terkandung di ayat ini kan konteksnya orang-orang menuduh Rasul Paulus itu menipu, padahal dia tidak menipu. Justru kalau Rasul Paulus itu seorang penipu, dia nggak akan bisa membangkitkan orang mati, dia nggak akan bisa menyembuhkan orang sakit gitu. Nggak mungkin dong penipu. Iya, nggak mungkin Rasul Paulus kalau dia penipu bisa membangkitkan orang mati. Ya nggak mungkin. Di Kisah Para Rasul 20, Rasul Paulus itu membangkitkan Eutikus yang jatuh dari soto loh. Kemudian di Kisah Para Rasul 28, ketika dia digigit ular yang sangat beracun, dia nggak mati-mati. Kalau dia seorang penipu, udah kena itu, nggak bisa dia. Jadi itu maksudnya orang-orang kan menuduh dia penipu. Makanya Rasul Paulus itu berapa kali ditangkap dia. Ya, didera, dicambuk. Bahkan orang Yahudi menuduhkan segala tuduhan-tuduhan yang jahat kepada Rasul Paulus. Karena apa? Dia sudah percaya Tuhan Yesus. Dia dulunya adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Dia kan menyembah Hashem, sang pencipta.
Ya, dia pikir Tuhan Yesus itu bukan sang pencipta, tetapi ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, disitulah dia percaya ternyata Hashem yang dia sembah selama ini, yang dia sangat paham tentang hukum Taurat, ternyata Hashem itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Makanya Tuhan Yesuslah yang memberikan kuasa kepada dia, yang membangkitkan orang mati. Bahkan sapu tangan Paulus saja bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau dia seorang penipu, kalau Rasul Paulus itu mencerat dengan tipu muslihat, nggak mungkin dia bisa membangkitkan orang mati, nggak mungkin dia hidup dalam kekudusan. Makanya Rasul Paulus itu tidak pernah tidak memberikan hawa nafsunya kepada banyak perempuan, tetapi dia hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Itulah kenapa Rasul Paulus menyatakan ya di Filipi 3:17, ikutilah teladan kami. Teladan yang mana? Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, ya, rela menderita demi Kristus karena dia tahu siapa yang disembah. Jadi itu maksudnya, bro, ya, itu penjelasan Alkitab bahwa orang-orang menuduh dia penipu atau menjerat dengan tipu muslihat, tetapi itu tidak benar. Karena Rasul Paulus itu adalah rasul yang sangat hebat, rasul yang penuh dalam kekudusan. Makanya itulah kenapa Paulus itu lebih banyak menulis menulis firman Tuhan, ya, karena dia itu sangat pintar dan cerdas. Jadi Tuhan Yesus itu memakai yang pintar dan cerdas. Nggak mungkin Tuhan Yesus memakai orang yang BO, DOH, apalagi yang tidak bisa membaca. Karena Tuhan Yesus Kristus mengajari murid-muridnya itu 3 tahun, ya, 3 tahun lebih. Sedangkan Rasul Paulus, dia sudah paham hukum Taurat, ya, sangat taat sama hukum Taurat. Dia ngerti semua perjanjian lama. Tetapi dia masih belum tersingkap siapa itu Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus membuka, ya, menyikapkan siapa dia sesungguhnya, disitulah terbuka mata rohani Rasul Paulus. Ternyata yang disembah Hashem selama ini adalah Yeshua HaMashiach itu sendiri. Nah, begitu saudaraku. Saya kan akhir-akhir ini saya mencari, karena memang di mana rujukan pembelajaran itu untuk memahami bahwasanya di mana tulisan-tulisan itu kami harus pahami dulu. Jangan yang namanya di framing, kan begitu, diasumsikan. Nah, Shalom, dengan ayat yang tadi, selamat malam. Dengan ayat yang tadi, itu Mikana, malam Rasid. Nggak ada lagi gelar pendetanya, PDT-nya nggak ada lagi, bro. Kemarin ada gelar PDT-nya. Udah pensiun, udah ini. Oh, udah pensiun. Udah males bayar perpuluhannya Tritunggal gitu. Nah, tetapi jika kebenaran saya Allah sambil promosi rambut baru ya, teman-teman saya lagi rambut baru. Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Iya, Bang Rasid, izin abangku. Silakan. Ya, ini kita kan diskusi santai ya. Jadi kan saya tahu, dan memang bukan hanya Bang Rasid, banyak juga polemikus dari Islam yang memang mempermasalahkan kerasulan Paulus ini, ya. Dan seringkali seperti di ayat yang dibacakan Kak Mikana barusan, seringkali memfitnah Paulus tanpa alasan. Nah, ini Bang gini, sebelum misalnya orang abang, ini perlu diketahui teman-teman ya, Rasid ini adalah salah satu apologet Islam yang cukup terkenal di dunia TikTok ini ya. Dan salah satu anggota API juga ya Bang ya? Saya yang pendirinya Bang, salah satunya. Oh, salah satu pendiri API ya teman-teman. Keren. Jadi pastinya Bang Rasid ini sangat memahami akan agama Islam itu, ya, dan akan kenabian Muhammad ya, karena dia adalah salah satu pendiri API itu katanya. Jadi Bang, orang misalnya kalau saya tanya misalnya supaya kita apple to apple, ya kan? Nah, kalau boleh saya tanya Bang, kalau misalnya kan di dalam Kisah Para Rasul 9, bagaimana Rasul Paulus ini pada saat dia dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi rasulnya, ada saksinya, yaitu seorang bernama Ananias, ya, yang juga Ananias ini mendengarkan suara Tuhan bahwa Paulus dipilih Tuhan untuk menjadi rasulnya, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja. Jadi ada, ini di dalam Alkitab kami ya Bang ya, terserah Abang mau percaya atau tidak, itu hak Abang. Nah, yang kedua ya Bang, bagaimana seperti yang diceritakan kami karena tadi, Rasul Paulus ini di dalam pemberitaannya mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan itu disertai dengan banyak mujizat. Ya, tanda-tanda mujizat, bagaimana dia membangkitkan orang mati, ya, menyembuhkan yang sakit. Mujizat itu adalah sesuatu yang dilihat oleh orang banyak. Ya.
Oke, dan menentang hukum alam. Kalau boleh supaya apple to apple, kalau boleh saya tanya Bang, adakah saksinya Muhammad dipilih oleh Allah menjadi nabinya Bang? Ya, selain ada pernah Allah itu berbicara kepada orang lain, ya selain kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu dipilih memang menjadi nabi. Atau adakah seseorang, sebentar Bang, adakah seseorang yang pernah mendengar bahwa Muhammad itu menerima wahyu Allah, dia juga ikut mendengar? Atau hanya Nabi Muhammad saja? Ya, yang kedua, apa sih mujizat yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad itu Bang? Silahkan, brother. Saksi dan mujizat. Mujizat, iya. Oke. Saya resum dulu ya pertanyaan saya biar tidak dikatakan saya mencari atau ini. Di mana memang ketika saya bertanya, melihat Mikana, ketika Mikana sudah memahami betul atau sudah belajar tentang teks original, saya mempertanyakan akan hal itu. Mikana mengatakan tidak ada bahasa itu dan bukan disamakan, tetapi merujuk kepada Islam sama seperti tanda kurung. Dan nggak apa-apa, setiap penjelasan itu saya terima. Nah, resum dari pertanyaan saya ini, ketika saya lari ke sini, ada di mana saya membaca salah satu contoh di Roma 3 ayat 7 mengatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh Bang, sorry, jika kebenaran Allah oleh Bang dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang pendosa? Ini adalah bahasa, tapi karena ada pertanyaan abang, jadi saya tidak perpanjang di sini. Kenapa saya lari ke sini? Harus ada ininya dong, bukan mencari tentang bagaimana. Begini Bang, kenapa saya Bang Living, kenapa saya mencari mempertanyakan akan hal ini? Karena di mana Yohanes 5 ayat 30 ayat 33. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan kepada Bapakku, supaya aku melaksanakan pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, bla bla. Pasti abang udah pernah baca ini ya. Kita fokus kepada yang saya tangkap Bang, yang saya tangkap. Silahkan nanti benarkan ya. Silahkan nanti benarkan. Enggak, sebenarnya kan Bang Rasid, gini Bang. Abang membawa ayat ini kan sebenarnya nggak ada nyambung-nyambungnya Bang. Dengan makanya dengarkan Paulus, Bang. Makanya dengarkan. Jadi ya, makanya dengarkan dulu. Jadi sekarang saya pindah ke Bang Living. Sebentar, brother. Silakan. Ya. Coba Bang Rasid fokus dulu ya untuk menjelaskan tentang kenabian Muhammad itu, dan fokus untuk ya apa sih yang pertanyaan saya mujizat Nabi Muhammad. Fokus di situ dulu. Ya, nanti kalau misalnya mau bertanya lagi boleh. Akan saya jawab. Biar kita selesai pertanyaan saya. Abang mau bertanya sebanyak apapun boleh. Oke? Sorry brother. Tadi kan Mikana sudah menjelaskan. Mikana menjelaskan gini. Dengarkan teman. Dengarkan. Mikana sudah menjelaskan akan hal itu. Saya menerima setiap jawabannya dan tidak saya bantah. Saya resum pertanyaan saya. Kenapa saya lari ke pertanyaan ini? Karena Yesus mengatakan satu hal. Gini loh. Yesus mengatakan satu hal. Gini, brother. Saya rasa tidak perlu. Kamu sudah memunculkan pertanyaan. Masalah saya tidak mau. Saya bukan mencari. Kenapa kamu bertanya itu? Kecuali saya bertanya. Kenapa kamu menjadi bertanya seperti itu, Rasid? Baru kamu menjelaskan hal ini, brother. Jadi tolong agak biar on the track. Biar yang nyambung sedikit gitu loh Bang. Ya, nyambung sedikit. Coba supaya jangan coba kira-kira kan. Abang juga ditonton oleh 8.400 orang. Ya, seorang apologet Islam yang cukup terkenal. Pendiri APII. Ya, Apologet Islam Indonesia. Itu kepanjangannya ya. Colong misalnya kan abang juga harus menunjukkan bagaimana kapasitas abang memang yang cukup mumpuni di dalam agama Islam itu.
Kan gitu ya, brother ya. Oke. Silakan. Boleh saya selesaikan, tolong Bang? dijawab pertanyaan. Boleh saya selesaikan dulu ya. Jadi Nggak nyambung ketika ke situ saya dia, selesaikan, enggak gini Bang. Gini, biar Abang tahu deh cara diskusi seperti ini Bang. Ketika saya bukan puas atau tidak puas, tetapi konfirmasi tentang pertanyaan saya ini, Mikana semua sudah menjawab. Rasul Paulus, it's okay, enggak masalah. Enggak masalah. Selesai, dan sekarang kepindah ke Abang yang langsung merujuk ke pertanyaan. Akan saya jawab semua pertanyaan itu. Tetapi kenapa Abang langsung bertanya kepada saya lempar dulu ke Abang sebentar. Karena apa? Ini kan artinya ketika pertanyaan saya sudah terjawab, saya mau meresum pertanyaan saya dengan jawaban Mikana, Abang nanti terserah mau jawab atau enggak terserah. Ya. Tetapi gini dia, Bang. yang saya Fokus pahami, kita, gini Bang, biarkan saya bicara dulu. Fokus gini, kita. Gini, biarkan fokus saya kita, bicara dulu, bukan, selesaikan Mikana apa sudah yang saya menjelaskan. katakan, baru Ya. Abang potong. Nanti Enggak. akan ada, tidak lama. Jadi tidak lama, supaya tidak kita lama jangan, saya Bang. Sabar. Saya tahu ya, Ya, sabar. supaya kita jangan melebar kemana-mana ya. Betul, Karena betul. Saya tidak akan melebar teman-temanmu kemana-mana. Di bawah, Tidak saudara akan kita yang melebar di bawah, kemana-mana. 8.400 orang sangat Betul. ingin mengetahui. Itu ya. hal biasa Bang. Oke. 14.000 Sangat bahkan ingin 16.000 itu mengetahui. sudah biasa Nah, ditonton. Coba Abang jawab pertanyaan saya tadi supaya on the track. Saya jawab, supaya jangan Saya terkesan jawab. kabur ya Pasti saya kemana-mana jawab. ya. Ya betul, Apakah pasti saya memang jawab. Bang Rasid ini sangat memahami Quran itu dan nabinya atau memang tidak ya teman-teman? Kita Oke. saksikan sama-sama. Oke. Silakan. Saya akan bertanggung Jadi jawab tolong akan fokus hal aja itu. di situ. Dan Bang. saya sudah catat, Nanti Bang. kalau mau bertanya lagi boleh. Saya tidak bertanya. Tolong fokus. Iya, saya tidak bertanya. Iya. Oke, saya tidak Tolong bertanya. fokus dulu di situ. Oke, pahami Bang. Iya. Coba di mute dulu kalau bisa. Pahami dulu kenapa saya bertanyakan hal itu, biar terklarifikasi. Habis itu kita pindah ke jawaban. Gitu caranya diskusi Bang. Oke, paham ya? Enggak. Gitu caranya. Tadi Mikana sudah menjawab soalnya. Bukan brother. Mikana, Ya. bukan Mikana. Ini Ya, saya menjelaskan sudah kepada menjelaskan. 10.000 Jadi- orang. Saya menjelaskan kepada 10.000 orang kenapa saya no. naik. No, tidak perlu. Tidak perlu itu, brother. Itu bukan Ya udah. hal yang Tidak perlu atau tidak? Tidak perlu. Ya, sekarang kamu mampu nggak menjawab pertanyaan saya? Oke, Mampu Abang. silakan kalau mampu. Tetapi biarkan tunggu. saya berbicara dulu ya. Dari segala Loh, aspek jadi- yang saya bawakan, biarkan. Biar tidak mengatakan, kok Rasid framing, kok Rasid Teman-teman begini. Begitu saksikanlah caranya. ya. Saya yakin, ini feeling saya ya, mungkin salah. Saya yakin, saya yakin dia tidak akan menjawab itu, tetapi hanya berkutat di sini saja. Saya Ya, bersumpah kita atas saksikan. demi Allah Saya Subhanahu wa diam. taala. Saya bersumpah Saya akan atas diam, nama ya. Allah Subhanahu wa taala, Tapi saya jawab saudara-saudara setiap pertanyaanmu. saksikan. Oke? Ya. Diam dulu sebentar ya. Oke. Ketika saya mengatakan ini, mempertanyakan ini Mikana, karena begini, di dalam tulisan ini, tetapi kan kata-kata tadi saya katakan, bahwasanya kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran, tetapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahaya itu. Hanya itu yang saya mau sampaikan Bang. Makanya sabar sebentar, sedikit aja. Yesus mendengarkan atau Yesus berbicara, kalian telah mengutus utusan kepada Yohanes untuk memberi kesaksian tentang diriku. Walaupun kesaksian itu benar, tapi aku tidak memerlukan kesaksian manusia. Maka dari itu aku bersaksi tentang diriku sendiri. Itulah yang saya sebut, yang selalu saya katakan, itulah Injil. Gitu. Karena Injil itu adalah setiap ucapan Yesus. Itu pemahaman saya. Begitu saudara. Makanya saya mempertanyakan. Tetapi Mikana menjelaskan tentang seperti apa Paulus. Dia adalah apa? Dia adalah rasul. Ya, it's okay. Itu jawaban. Dan saya tidak akan bantah. Gitu. Begitu ya, Bang Liping ya. Itu namanya resum dari pertanyaan. Kenapa saya mempertanyakan akan hal itu? Karena Yesus menginginkan ucapannya yang didengarkan, bukan ucapan orang lain. Yang saya tangkap. Kalau nanti Anda mau jawab, silahkan. Oke. Saksi. Di dalam iman Islam, ketika memahami tentang saksi itu adalah apabila ada saksi, otomatis saksi itu sudah dipastikan juga dia adalah seorang nabi. Itu yang pertama. Saksi adalah di mana seseorang ketika di dalam hukum Islam atau di dalam hukum agama ini, ketika Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi mengutus utusannya satu, lalu memerintahkan malaikat Jibril membawakan atau menyampaikan firman Allah kepada satu makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itulah yang dinamakan atau yang ditunjuk betul-betul rasul. Karena apa? Apabila dia ada saksi, otomatis saksi itulah juga menjadi salah satu nabi. Itu yang pertama. Analoginya apa? Kita akan sampai kepada mujizat. Analoginya, siapa yang mengetahui bahwasanya kita ini adalah anak kandung ibu bapak kami? Tidak ada. Karena pada saat ibu bapak kami membuat kita nih semua nih, tidak ada saksinya, hanya mereka berdua. Kemungkinan, ini hanya analogi ya. Kemungkinan ketika ibu ini besoknya menikah, malam ini dia ketemu sama mantannya. Nah kan, coblos sebelum hari H. Ternyata bapak kandungnya itu adalah, kan begitu. Bisa jadi, tetapi karena udah nikah lalu ngaku-ngaku, ya kamu anak kandung, udah. Tetapi saksi itu memang tidak ada pada saat kita dibuat oleh orang tua kita. Tetapi yang namanya kebenaran itu kita nurunut dari apa? DNA. Nah, DNA itulah yang menunjukkan kita adalah anak kandung. Oke? Paham sampai sini ya Bang ya? Islam kenapa bisa memahami bahwasanya tidak ada saksi tapi mempercayai Rasulullah SAW adalah saksi? Karena di mana Rasulullah ini membawakan yang namanya Al-Qur'anul Karim, dan itulah salah satu mujizat Rasulullah yang sampai sekarang. Kenapa dikatakan mujizat? Pasti pertanyaan seperti itu, ya kan? Kenapa dikatakan mujizat? Karena di mana Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu menjelaskan banyak hal di dalam Al-Qur'anul Karim, terbukti di zaman sekarang di mana penemuan-penemuan ilmiah mengkonfirmasi akan kebenaran dalam Al-Qur'an. Contoh, ketika Anda mengatakan ketika Anda tidak mengetahui mungkin, tetapi saya jabarkan sedikit. Ini penjelasan dari Muslim. Di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan di surah Ar-Rahman ayat 37 mawar merah nebula. Itu ada jelas. Black hole dijelaskan di surah At-Takwir ayat 15 sampai 16, dan 7 struktur lapisan bumi dijelaskan ada di dalam surah At-Talaq ayat 12. 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur. Kita sudah semua bisa melihat itu. Ada penjelasannya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Teori Big Bang penjelasannya juga ada di surah Al-Anbiya ayat 30. Begitu juga pembentukan manusia di dalam janin ada di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Cara kerja otak mengambil keputusan ada di surah Al-Alaq ayat 15 sampai 17. Garis edar tata surya ada di surah Al-Anbiya ayat 33. Tugas angin mengawinkan benih ada di surah Al-Hijr ayat 22. Dan gunung pelangi dijelaskan di surah Al-Fatir ayat 27. Dan semua kehidupan berasal dari air, ada di surat An-Nur ayat 45. Dan Al-Qur'anul Karim menjelaskan semua kehidupan, tanda-tanda kehidupan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ada di segala wilayah bumi dan pada diri mereka masing-masing, yaitu umat manusia. Penjelasannya ada di surah Al-Fusilat ayat 53. Begitulah Al-Qur'an menjelaskan. Tetapi yang harus kita pahami, ketika hal ini tidak ingin diambil rujukan, it's okay. Tetapi kebenaran Al-Qur'anul Karim menjelaskan akan hal itu. Di situ jugalah menunjukkan, Bang. Sebentar Bang, sebelum selesai. Kebenaran Al-Qur'anul Karim menunjukkan akan hal ini. Tidak membuktikan. Abang hanya klaim, misalnya kayak coba dari seluruh yang abang bilang tadi, ya. Tapi nggak apa-apa. Saya sudah dapat poin. Pertama, ternyata teman-teman ini benar ya. Rasid tadi sudah berkata, ternyata Nabi Muhammad ya dipilih Allah menjadi nabinya, tidak ada saksinya, ya. Itu klaim yang pertama yang kita bukan sudah klaim, dengarkan. itu kenyataan Bang, bukan klaim. Iya, makanya kan itu dari penjelasan Rasid, tidak ada saksinya teman-teman ya. Jadi sementara kita tahu sama-sama bahwa Paulus itu ada saksinya. Yang kedua, ya, dari klaim tadi, mujizat tadi yang kamu katakan tadi, brother, coba kita uji salah satu. Seperti misalnya teori Big Bang yang kamu katakan, di mana tadi kejauhan Bang, kejauhan teori Big Bang. Kalau Abang mau berbicara seperti itu nanti sebentar. Abang kelabakan ketika saya akan menguji Anda tentang pemahaman teori Big Bang. Kita ambil aja 2 air laut bertemu tapi tidak bercampur, adanya di surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 20. Ayo. Itu yang kamu baca Ar-Rahman, Al-Furqan 53. Kenapa? Ya, di mana di situ dikatakan pertemuan 2 air laut ya, yang tidak menyatu, yang satu air laut tawar serta segar, yang satu asin lagi pahit. Di mana kalau memang itu Al-Qur'an itu kebenaran, coba sebutkan di mana ditemukan ada air laut yang tawar. Abang belum pernah lihat.
Abang belum pernah lihat. Makanya saya tanya. Dan memang belum pernah saya dengar, belum pernah saya lihat. Makanya Ya. Bang. Ah, Coba. itulah begini. Oke. Kalau memang Oke, ada. begini. Ya. Gini, oke, siap. Silakan. Begini. Iya. Tunjukkan bagaimana seorang manusia ketika manusia ini membedakan kecerdasan dengan kurang cerdas. Orang cerdas Iya. akan menangkap setiap jawaban, lalu meneliti di dalam, memvisualisasikan di dalam pikiran, lalu mencoba untuk bertanya. Dalil itu benar atau tidak? Pengetahuan Iya, ilmu, makanya saya tanya. pengetahuan, sebentar. Abang bukan orang baru, tapi begitu lucu sekali ketika hal ini Anda belum tahu. Ya, dari tadi Anda cengengesan, Coba. ketawa ketiwi Coba. ketika saya membacakan. Makanya saya fokus tidak menatap ke ini karena saya melihat. Makanya dalam diskusi itu, apakah ada suatu mimik yang saya perlihatkan kepada Anda dengan cengengesan ketika saya menjawab pertanyaan? Itu yang pertama. Diam dulu. Sabar. Saya tahu. Saya di sini sebenarnya berharap hanya ingin ketemu Mikana, ketemu kangen. Tidak ada. Sebenarnya jawaban saya 2 selesai. Tetapi karena Anda naik dan saya tahu gaya Anda. Kalau saya kejar Anda sama seperti saya, kira-kira Anda bisa. Sekarang saya tantang Anda. Jadi Dengan teman-teman, cengengesan Anda seperti jadi itu. dia tidak bisa jawab. Sorry ya Mikana ya. Hanya Sorry selalu Mikana ya. Ngalur ngidul kemana-mana ya. Oke, Ngalur ngidul yang mana kemana-mana. ngalur ngidul coba ulangi. Dua air Coba. laut tidak bertemu. Begitu prihatinnya ketika Anda selalu naik di Komal tapi tidak mengetahui pengetahuan ini. Di mana? Di Yang saya TikTok tanya sudah, air laut yang tawar, di Bang. TikTok, Bung. Di mana Di air TikTok laut sudah yang keluar tawar? di mana-mana kebenaran itu. Itu Di udah mana, ada. coba? Dan Anda Coba. tinggal di mana? Kalau Nggak ada, tahu akan hal itu. Di mana? Di mana? Kalau ada air laut yang tawar, coba. Oke, Silakan. ada aplikasi namanya YouTube. Ada aplikasi. Saya ajarin. Ada Iya. aplikasi namanya YouTube. Sudah Dua saya air cari. laut Nggak bertemu tapi tidak bercampur, yang satu asin, yang satu tawar. Lalu enter. Nah, Anda cari nanti ya. Anda cari Udah nanti. saya cari dan tidak ada. Tidak ada. Sudah saya cari. Yakin Yang tidak air ada? laut yang tawar, Hah? air laut yang tawar tidak ada, Bro. Nggak ada air laut yang tawar. Yakin. Di dalam Al-Furqan 53, iya. Yakin. Iya, kalau kamu memang Islam dan mampu membuktikan kebenaran Quran itu, coba sebutkan di mana ada air laut yang tawar. Oke. Kutunggu walau tak pasti. Asik. Oke. Ya. Kita ikuti ya, saksikan, kita ikuti. teman-teman. Ingat Ya. ya, saya akan jawab memakai video. Ingat. Dan saya memulai akan bertanya balik kepada Anda. Oke. Oke? Iya. Bentar Dan dulu saya Rashid. Silakan, silakan. Itu Ini videonya ada musiknya enggak? Ada musiknya Nggak enggak? ada. Aman. Tenang aja, Cinta. Soalnya disambungin ke YouTube Tenang ya, aja, Bro. cantik. Tenang aja. Iya. Iya. Siapkan cengengesanmu ya. Iya. Saya memang namanya saya aja pun living smile. Jadi memang suka senyum. Yes. Maklum teman-teman. That's right. Ya. That's right. Tapi memang biasanya ya hanya orang-orang yang memang yang tidak suka dengan senyuman itu orang-orang yang penuh kebencian. Ada musik. Itu kan Iya, ada wait. musik, Bang. What a minute. Coba sebelum diputar, Bang, kasih tahu dulu sumbernya siapa, Bang? Karena YouTube semua saya pun bisa mengupload ke YouTube ya. Iya. Di YouTube itu kita tahu sama-sama ya, ada 60% hoax, 40% kebenaran. Ya. Jadi kasih tahu dulu sumbernya dari mana. Jangan pula nanti yang ngupload YouTube itu ternyata Ya. ini tetangga saya. Ya kan? Siap. Yang memang dia raja hoax. Siap living. Siap. Gitu. Siap living. Iya. Siap. Sudah? Keren. Oke. Nih. Saya tidak putar videonya karena takut ini. Coba kamu nanti, kamu screenshot ya livingnya. Kamu tahu cara screenshot? Tahu? Jangan cengengesan. Saya tanya. Tahu screenshot ya? Nih. Kamu screenshot ini. Nanti kamu besok kita bertemu lagi. Nah, Bang, yang saya saya hanya tahu menunjukkan. kan, semua laut punya nama sih ya. Udah, Teman-teman ya, tahu nih. ya. Nih, Semua laut penemu punya nama. Penemu Ada sungai laut bawah laut Aceh. di Meksiko Ada ini. laut Ya kan? Ada laut Meksiko. Iya, bisa diam, Iya, saudara? tinggal Bisa sebutin diam, sih saudara? apa susahnya. Laut Bisa apa, diam, saudara? Gitu ya kan? Bisa diam? Heeh. Bisa diam? Laut apa? Oke. Ini baca nih. Penemu sungai di bawah laut di Meksiko ini langsung masuk. Nih. Bang, air Oke. laut Bang, bukan sungai. Kalau Bukti sungai Bang, kebesaran anak saya pun tahu Al-Quran. itu tawar. Ini salah satu Yang tercampur, Bang. ditanya Bang, laut Bang, laut.
Al-Furqan 53 air laut, Bang. Yang tawar. Menemu sungai Bukan di air dasar Bang. laut. Nenek baca makanya living. Saya keheran sama kamu. Kamu bisa baca tidak? Penemu sungai bawah laut. Iya, itu sungai apa laut? Coba Bang? baca. Tapi Sungai coba kan, saya Bang? tes kamu dulu. Coba kamu baca ini. Iya. Coba kamu baca. Nah, coba baca. Bang, nggak nampak. Coba baca. Living Iya. baca. Bang, itu kan sungai. Saya Bang. minta Yang kamu saya baca. tanya laut. Aduh. Laut yang saya tanya, Bang. Bukan Sudahlah, sungai. Kalau sudahlah. sungai, nggak perlu harus membaca. Anak saya pun tahu sungai itu tawar. Anak saya TK umur 6 tahun loh. Tahu anak saya kalau sungai itu tawar. Ya udah. Yang masalahnya ini yang saya tidak tahu, ada air laut yang tawar katanya. Pengetahuanmu yang kurang. Jangan salahkan ke kita dong. Oke, kalau memang saya yang kurang, sebutin di mana Betul. air laut yang tawar. Betul. Lah itu penemu sungai di bawah laut. Bang, itu sungai, Bang, bukan laut. Di bawah laut. Tapi kan itu sungai kan? Benar kan? Di bawah laut. Itu sungai kan, Bang? Di bawah laut. Iya, itu sungai apa enggak? Sungai di bawah laut.